Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelia Ramadanti dengan NPM 10030118066 dari kelas PAIB 2018 kelompok 9. Assalamualaikum, nama saya Ainul Fasya Aulia dari kelompok 9 kelas PAIB NPM 130118067. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nisa Utami dengan NPM 130118068 kelas PAIB kelompok 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan mempresentasikan atau akan memaparkan mengenai materi situasi dan iklim dalam keluarga. Di sini ada 3 anggota kelompok dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Imelia Ramadanti, Fasya Aulia, dan yang terakhir ada Cynthia Nisa Utami. Pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari iklim keluarga. Di sini iklim keluarga itu sendiri itu menunjukkan cara setiap anggota keluarga untuk saling bertenggang rasa. Iklim keluarga yang bahagia bisa memotivasi anak. Iklim yang menyenangkan berkembang ketika setiap anggota keluarga saling berbicara sopan, saling menghargai, namun tetap menerapkan kedisiplinan. Setiap orang akan merasakan kebersamaan dan kerjasama. Jadi maksud dari iklim keluarga di sini adalah keadaan yang terjadi dalam sebuah keluarga apabila keluarga tersebut mampu untuk menjalin sebuah komunikasi yang lancar ataupun membangun kasih sayang satu sama lain, maka iklim keluarga yang akan terbentuk itu adalah iklim keluarga yang positif. Kemudian iklim keluarga dimulai dari orang tua yang menjadi role model yang baik. Anak-anak melihat cara orang tua mereka untuk berinteraksi dengan pasangan, baik dengan teman ataupun dengan orang lain. Jadi iklim keluarga di sini tuh dimulai dari orang tua yang mampu untuk menunjukkan atau menjadikan dirinya itu sebagai role model untuk anak-anaknya. Kemudian selanjutnya ada struktur yang terbentuk secara fleksibel. Maksudnya di sini yaitu keluarga itu terbentuk dari ayah, ibu, dan juga anak-anak. Nah, ketika seorang ayah dan ibu serta anaknya mampu untuk memerankan peran mereka dalam sebuah keluarga itu dengan tepat dan dengan menjalankannya dengan baik, maka akan tercipta iklim atau situasi keluarga yang harmonis, akan tercipta iklim dan situasi keluarga yang sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa situasi dan juga iklim keluarga yang baik itu terbentuk dari struktur keluarga yang mampu untuk menjalankan atau memerankan perannya masing-masing dalam keluarga itu dengan baik. Situasi dan juga iklim keluarga akan tercipta baik apabila struktur yang menjalankan peran dalam keluarga itu baik. Dan sebaliknya, apabila struktur yang terbentuk itu dijalankan tidak baik, atau misalnya dalam sebuah keluarga itu hanya dari ibu dan seorang anak, maka akan ada saja permasalahan ataupun terciptanya situasi dan iklim keluarga yang tidak sesuai atau tidak berjalan dengan seharusnya. Kemudian untuk lebih jelasnya ada beberapa iklim dan situasi dan iklim keluarga yang akan dibahas oleh Ainul Fasya Aulia. Baik, terima kasih Imelia yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikannya. Kemudian ada iklim keluarga yang hangat dan kondusif. Bagaimana itu iklim keluarga yang hangat dan kondusif? Tentunya iklim keluarga hangat dan kondusif itu ketika anak-anak belajar tentang nilai dan tujuan orang tua menciptakan itu. Nah, anak-anak mau menerima bimbingan dan hukuman karena mereka melihat orang tua menunjukkan cinta dan perhatian kepada mereka. Ketika terjadi masalah, anak-anak akan cepat memulihkannya. Kemudian para orang tua ketika dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang bahagia, biasanya juga akan
memberikan lingkungan yang sama kepada anak-anaknya. Iklim keluarga untuk menumbuhkan anak-anak yang bahagia, sehat, dan bertanggung jawab. Jadi ketika si orang tua itu dulunya dibesarkan di keluarga yang bahagia, tentunya si orang tua tersebut juga akan memberikan kebahagiaan juga untuk anak-anaknya gitu. Terus kemudian ada iklim keluarga yang tidak menyenangkan. Bagaimana itu? Nah, iklim keluarga yang tidak menyenangkan itu ketika berkembang dalam keluarga yang diselimuti amarah dan kritik. Aturan dan strukturnya itu kaku dan keras gitu, tidak ada ruang untuk fleksibilitas individual gitu. Nah, masing-masing ini suka saling memarahi, terus orang tua lebih cenderung melihat yang buruk saja ketimbang yang baik gitu. Kemudian ada iklim keluarga yang tidak menyenangkan. Bagaimana itu iklim keluarga yang tidak menyenangkan? Nah, iklim keluarga yang tidak menyenangkan berkembang di dalam keluarga yang diselimuti amarah dan kritik. Aturan dan strukturnya kaku dan keras, tidak ada ruang untuk fleksibilitas individual. Kemudian masing-masing suka saling memarahi, orang tua juga lebih cenderung melihat yang buruknya saja kepada anak-anak ketimbang yang baiknya gitu. Kemudian ada kemarahan mudah sekali terpicu gitu. Jadi dikit-dikit salah gitu kan. Itu sebaiknya dihindari untuk sebuah keluarga demi terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera. Nah, kemudian iklim sosial keluarga itu bagaimana gitu. Nah, dalam kamus istilah psikologi, ialah iklim sosial merupakan pandangan, keyakinan, ataupun kepercayaan yang sedemikian rupa yang dimiliki suatu kelompok atau yang hidup dalam masyarakat tersebut. Suatu kelompok atau yang hidup dalam masyarakat sehingga mencerminkan masyarakat tersebut. Gitu. Nah, sosial merupakan kepribadian dari suatu lingkungan. Jadi iklim sosial itu kepribadian atau yang melekat sekali dari suatu lingkungan. Mungkin itu kemudian mengenai dimensi-dimensi dalam keluarga yang akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia Nisa Utami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Aisyah yang telah mempersilahkan saya. Mungkin selanjutnya yaitu ada dimensi-dimensi dalam iklim sosial keluarga. Yang pertama, dimensi-dimensi hubungan atau relationship dimension. Sejauh mana individu saling memberi dorongan dan pertolongan serta tingkat kebebasan dan keterbukaan mengekspresikan diri untuk lingkungan keluarga. Dimensi ini mencakup yang pertama yaitu ada kekompakan atau cohesion, yaitu sejauh mana anggota keluarga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan keluarga dan secara emosional memperhatikan keluarga. Yang kedua yaitu keterbukaan. Keterbukaan yaitu sejauh mana anggota keluarga memiliki kebebasan untuk secara terbuka mengemukakan pendapat, masalah maupun perasaannya. Nah, yang ketiga yaitu ada konflik, yaitu sejauh mana terdapat pertentangan pendapat maupun kepentingan antar anggota keluarga. Jadi di dalam dimensi hubungan ini di dalam suatu keluarga harus adanya kebebasan kebebasan secara terbuka, yaitu dengan mengemukakan pendapat, masalah maupun tentang perasaannya. Dan di dalam anggota keluarga juga pasti yang namanya konflik itu selalu ada. Selanjutnya ada yang kedua, dimensi-dimensi pengembangan pribadi atau personal growth dimensions. Pada lingkungan keluarga, dimensi ini mencakup yang pertama yaitu ada kemandirian. Yang kedua ada orientasi berprestasi.
Ya, jadi orientasi berprestasi itu yaitu sejauh mana anggota keluarga mendapat tekanan atau dorongan untuk dapat menunjukkan prestasi dalam suatu hal. Adapun tadi yang kemandirian yaitu sejauh mana anggota keluarga didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada orientasi rekreasional atau recreational orientation, yaitu sejauh mana melakukan kegiatan keluarga seperti bepergian bersama-sama maupun melakukan permainan-permainan yang dianggap penting bagi keluarga tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada orientasi intelektual budaya atau intellectual cultural orientations, yaitu seberapa jauh diskusi-diskusi antara anggota keluarga tentang masalah-masalah politik, sosial, dan budaya yang dianggap penting. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada penekanan pada nilai-nilai moral dan keagamaan, moral and religious emphasis, yaitu seberapa jauh masalah-masalah dan nilai-nilai etika serta religi yang dianggap berarti bagi keluarga. Dan dimensi yang terakhir yaitu ada dimensi-dimensi. Yang terakhir yaitu ada dimensi-dimensi pemeliharaan dan perubahan sistem. Dimensi ini mengukur tingkat keteraturan dan kejelasan daripada apa yang diharapkan oleh lingkungan. Nah, tingkat pengawasan yang berlaku dan respon terhadap perubahan dalam lingkungan. Untuk lingkungan keluarga, dimensi ini mencakup yang pertama yaitu ada peraturan atau organization. Organization yaitu sejumlah dari struktur formal seperti aturan-aturan, jadwal-jadwal, dan sebagainya yang berlaku dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga juga sudah seharusnya ada aturan-aturan atau jadwal-jadwal tertentu yang harus diterapkan. Dan yang kedua yaitu ada pengawasan atau kontrol, yaitu sejauh mana suatu hal boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga. Jadi di dalam sebuah keluarga juga harus menerapkan suatu batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk dimensi-dimensi cukup sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Cynthia. Kemudian di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang kami bahas mengenai situasi dan juga iklim keluarga adalah iklim keluarga menunjuk pada cara setiap anggota saling bertenggang rasa. Iklim keluarga dimulai dari orang yang menjadi role model yang baik, yaitu orang tua. Anak-anak akan melihat cara berinteraksi dengan pasangan, dengan teman, dengan orang lain. Kemudian ketika iklim keluarga hangat dan kondusif, maka anak akan belajar tentang nilai dan tujuan orang tua menciptakan anaknya. Kemudian iklim sosial adalah sejumlah ciri-ciri aktivitas kelompok, misalnya moral dan perasaan, kebersamaan. Kemudian iklim sosial merupakan pandangan atau keyakinan ataupun kepercayaan yang sedemikian rupa yang dimiliki suatu kelompok atau yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan suasana kehidupan masyarakat tersebut. Keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi pembentukan kepribadian anak dan mempengaruhi pandangan anak terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian, suatu keluarga akan terbentuk iklim dan situasi keluarga yang baik apabila struktur yang berada di dalam keluarga itu mampu untuk menjalankan perannya masing-masing secara baik. Dan sebaliknya, apabila struktur anggota keluarga yang tersusun tersebut tidak mampu untuk memerankan serta menjalankan perannya dalam keluarga itu tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak sesuai dengan semestinya, maka akan tercipta situasi dan iklim keluarga yang tidak kondusif atau yang tidak positif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 9 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam kata-kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.